Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Amanda dengan nomor induk mahasiswa 20042033. Kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan kuliah kerja lapangan Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup di Bukit Tinggi. Dengan dosen pengampu Bapak Rizky Syafril, SHI, MSI. Yang pertama, latar belakang. Indonesia merupakan sebuah bangsa dan negara yang besar, memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah 1.905 juta kilometer kuadrat. Selain itu, Indonesia juga menjadi negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia dengan penduduk mencapai 270.203.917 jiwa pada tahun 2020. Dengan jumlah penduduk yang banyak, tentu negara Indonesia mengalami tingkat pertumbuhan penduduk yang signifikan dan besar. Pertumbuhan jumlah penduduk yang besar sejatinya mempunyai tantangan dan keuntungan tersendiri bagi negara Indonesia. Dengan adanya jumlah penduduk yang besar, maka Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia yang melimpah yang dapat dikembangkan. Akan tetapi, dengan adanya jumlah penduduk yang besar, maka juga akan terdapat tantangan yang akan dihadapi Indonesia baik dari segi ekonomi, pendidikan, sosial kemasyarakatan, serta masalah administrasi dokumen kependudukan. Pertumbuhan penduduk yang begitu besar akan berpengaruh dan memiliki hubungan kepada lingkungan hidup. Karena dengan adanya pertumbuhan penduduk yang begitu besar, maka akan berpengaruh pada kebutuhan dan akses terhadap lingkungan hidup sebagai daerah pemukiman penduduk. Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang perlu diperbaiki adalah pengelolaan sampah. Hal ini dikarenakan dengan pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat, menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Permasalahan lingkungan seperti peningkatan jumlah volume sampah terjadi di Provinsi Sumatera Barat, salah satunya di Kota Bukit Tinggi. Tingginya tingkat aktivitas masyarakat di Kota Bukit Tinggi berimplikasi juga pada tingginya volume sampah yang harus ditanggulangi oleh pemerintah kota. Hal ini juga ditambah dengan kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membuang sampah ataupun dalam pengelolaan pemanfaatan sampah hingga berdaya guna. Rumusan masalah. Dari latar belakang, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi administrasi kependudukan di Mall Pelayanan Publik dan bagaimana sistem pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi. Sedangkan tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi administrasi kependudukan di Mall Pelayanan Publik dan bagaimana sistem pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya, manfaat penulisan. Yang pertama, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah Kota Bukit Tinggi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan pengelolaan sampah. Sedangkan manfaat bagi penulis yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Yang kedua yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bahan kepustakaan dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu administrasi negara, khususnya pada mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup tentang pengelolaan sampah oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, konsep administrasi kependudukan dan lingkungan hidup. Administrasi kependudukan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Menurut Munajat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup, serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Sementara itu,
Menurut Otto Sumarwoto, lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Selanjutnya, pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup mutlak dilakukan karena lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Kehidupan manusia di muka bumi tidak terlepas dari peran serta lingkungan. Sebagaimana manusia merupakan bagian dari lingkungan, bersama-sama dengan tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang telah menjadi satu mata rantai yang tidak akan terpisah. Untuk itu, manusia harus memanfaatkan sumber daya alam secara tepat agar lingkungan tetap lestari. Selanjutnya, dasar hukum Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup merupakan lembaga teknis daerah yang merupakan salah satu unsur pendukung tugas bupati yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan. Dinas dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Dasar hukum Dinas Lingkungan Hidup sendiri secara nasional adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Selanjutnya, pembahasan. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi merupakan dinas pemerintah daerah yang bergerak untuk menjaga pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup Kota Bukit Tinggi. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi beralamat di Jalan Yosudarso nomor 17, Kayu Kubu, Kecamatan Kuguk Panjang, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bukit Tinggi nomor 41 tahun 2020, dinas yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup mempunyai tugas yang pertama, menghimpun data dan informasi terkait data perusahaan yang memiliki AMDAL, UPL, UKL, SPPL. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap usaha kegiatan yang memiliki izin lingkungan. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap usaha kegiatan yang memiliki SPPL. Dan yang keempat, melakukan pengawasan terhadap usaha kegiatan yang memiliki izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Secara umum, tugas pokok suatu dinas lingkungan hidup itu memiliki tugas sebagai penyelenggara kegiatan pengendalian lingkungan hidup, pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak, dan pemberian peringatan akan pencemaran kepada masyarakat. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang. B. Visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi. Pertama, visi, yaitu Bukit Tinggi Kota Ramah Lingkungan. Selanjutnya, misi yang pertama, meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Yang kedua, menciptakan masyarakat peduli lingkungan hidup. Dan yang ketiga, menciptakan sumber daya pengelola lingkungan hidup yang profesional. Selanjutnya, C. Volume sampah di Kota Bukit Tinggi. Sebagai kota pariwisata, Kota Bukit Tinggi tidak luput dari permasalahan persampahan. Banyaknya pengunjung di kota ini, terutama di hari libur. Peningkatan jumlah penduduk kota menyebabkan produksi sampah juga ikut meningkat. Di Kota Bukit Tinggi, timbulan sampahnya sangat tinggi, melebihi timbulan sampah nasional. Timbulan sampah di Kota Bukit Tinggi berkisar lebih kurang 0,95 kg per jiwa per hari. Sedangkan rata-rata nasional timbulan sampahnya yaitu 0,7 kg per jiwa per hari. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi harus menggeser sampah ke TPA Regional Payakumbuh kurang lebih 105 sampai 120 ton per hari, yang merupakan lahan pemerintah Provinsi Sumatera Barat di bawah pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Barat. Di Bukit Tinggi, biasanya volume sampah itu akan lebih tinggi pada hari Senin. Hal ini bisa jadi disebabkan karena di akhir pekan
Banyak wisatawan yang berkunjung ke Bukit Tinggi sehingga meninggalkan sampah di kota Bukit Tinggi. Dari seluruh timbulan sampah di kota Bukit Tinggi, hampir 60% merupakan sampah organik. D. Mal Pelayanan Publik Kota Bukit Tinggi. Mal Pelayanan Publik dirancang oleh Kemenpan RB sebagai bagian dari perbaikan, penyeluruh, dan transformasi tata kelola pelayanan publik. Menggabungkan berbagai jenis pelayanan pada suatu tempat, penyederhanaan dan prosedur, serta integrasi pelayanan pada mal pelayanan publik akan memudahkan akses masyarakat dalam mendapat berbagai jenis pelayanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik. Mal pelayanan publik dirancang oleh Kemenpan RB sebagai bagian dari perbaikan menyeluruh dan transformasi tata kelola pelayanan publik. Instansi yang ada di Mal Pelayanan Publik Bukit Tinggi yaitu PDAM, BPRJG, Basnas, Disdukcapil, Samsat, Imigrasi, Badan Keuangan, Kejaksaan Republik Indonesia, Polres, Kemenak, Naker, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Pajak Pratama, Pertanahan, DPM PTSP, dan sebagainya. Kesimpulan, secara keseluruhan, pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi telah berjalan cukup baik. Hal itu dapat dilihat dari penerapan perspektif manajemen yang berperan penting dalam keseluruhan proses pengelolaan sampah dari perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, pemberian motivasi, motivating, dan pengawasan, controlling. Pada proses pengorganisasian yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi, pada kegiatan sosialisasi penegakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan persampahan ini, masih terdapat masalah yaitu kurangnya koordinasi antara sesama bidang dalam pelaksanaan kegiatan yang ada. Hal tersebut terjadi karena pengelompokan kegiatan kepala bidang yang sesuai tupoksinya. Jadi, kegiatan ini langsung diserahkan kepada bidang-bidang yang sesuai dengan tupoksinya sehingga tidak ada lagi koordinasi antar bidang dalam pelaksanaan kegiatan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.